7 pesepak bola yang memilih untuk tidak membela timnas negara kelahirannya. Lahir dan tumbuh besar di satu negara hingga kemudian mampu memberi sumbangsi kepada tanah air. Merupakan suatu kebanggaan. Tak banyak yang bisa melakukannya karena berbagai alasan seperti negara yang mengecewakannya atau peraturan-peraturan yang di luar akal sehat. Tak pelak banyak orang yang memilih berkarir di luar negeri. Alasannya bisa jadi karena negeri itu lebih menghargai kemampuannya ketimbang negerinya sendiri. Hal tersebut boleh jadi berlaku juga dalam sepak bola, di mana para pesepak bola yang lahir di satu negara belum tentu bermain untuk tanah kelahirannya. Biasanya para pesepak bola tersebut memiliki 2 kewarganegaraan dan bisa memilih timnas negara mana yang akan dibelanya, atau dalam kasus Indonesia yang tak mengenal 2 kewarganegaraan. Para pesepak bola tersebut akhirnya memilih pindah negara karena garis keturunan atau karena sudah lama menetap di Nusantara dan akhirnya memilih mengabdikan diri pada negara tempat tinggal. Tidak masalah tentunya karena FIFA selaku federasi sepak bola tertinggi dunia memiliki aturan bagi pemain yang punya 2 kewarganegaraan atau ingin berpindah negara. Tertulis di pasal 17 mengenai akuisisi kewarganegaraan baru, bahwa seorang pemain dapat membela timnas negara yang bukan tanah kelahirannya apabila ia belum membela timnas negara kelahiran di kompetisi resmi. Dan ia harus memenuhi salah satu dari persyaratan berikut ini. A. Dia terlahir di zona negara yang berkaitan. B. Ibu atau ayah biologisnya terlahir di zona negara yang berkaitan. C. Nenek atau kakek biologisnya terlahir di zona negara yang berkaitan. D. Dia telah hidup setidaknya selama 5 tahun setelah mencapai usia 18 tahun di zona negara yang berkaitan. Lalu siapakah pemain tersebut? Ada. Emilio Audero Mulyadi. Indonesia telah menaturalisasi pemain seperti Stefano Lillipali dan Ezra Walian yang memiliki darah Indonesia. Kendati demikian keduanya tidak lahir di sini. 2 kasus itu berbeda dengan kiper muda Juventus berusia 20 tahun, Emilio Audero Mulyadi, yang lahir di Mataram namun enggan membela timnas Indonesia. Pindah ke negara asal ibunya, Italia, pada 2010. Performa gemilang Mulyadi memikat Juventus Allievi U17 dan ia mendapat penghargaan Young Italy Talents of the Future pada 2012. Penampilannya itu memikat Antonio Conte dan mengajaknya berlatih dengan tim utama Juventus. Berlatih dengan kiper sekaliber Gianluigi Buffon sepertinya menjadi alasan Mulyadi untuk memilih timnas Italia ketimbang Indonesia. Ia sudah bermain untuk Italia U15 hingga U18 dan sedianya masih dapat membela timnas Indonesia karena ia belum bermain untuk timnas senior Italia. Namun sepertinya sulit meyakinkan Mulyadi yang sudah kadung mencintai Italia. Ada juga Thiago Motta, warga kelahiran Brasil yang pada akhirnya belok membela negara lainnya. Motta lahir di São Bernardo do Campo, Brasil, pada tanggal 28 Agustus tahun 1982 dan sudah mencatatkan penampilan bersama timnas Brasil pada 2003. Mantan pemain Barcelona dan Inter Milan sedianya bermain untuk Brasil U23 di Piala Emas CONCACAF 2003, namun FIFA telah menganggapnya sebagai caps untuk timnas Brasil di turnamen kompetitif. Tak ada angin tak ada badai, Motta tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk bermain membela timnas Italia karena memiliki darah Italia dari kakeknya.
Ia pun dipanggil timnas Italia untuk kali pertamanya pada 2011 dan Federasi Sepak Bola Italia sudah menegaskan bahwa FIFA telah memberi lampu hijau kepada Motta untuk membela Italia. Alhasil ia hingga saat ini membela Italia dan terlibat dalam skuad yang menjadi finalis Euro 2012 di era Cesare Prandelli. Motta pun memberi alasan mengapa ia memilih Italia ketimbang Brasil. Hari ini saya lebih memilih Italia. Saya selalu ada untuk berhasil bermain di level U17 hingga U23. Tapi saya tak pernah berpikir saya bisa jadi bagian selekau. Tentu saja saya selalu ingin mengenakan jersey Brasil semasa saya kanak-kanak. Tapi segalanya kini telah berubah. Saya punya darah Italia dan merasa sebagai orang Italia. Dan saya hanya ingin dipertimbangkan opsi tempat bermain dengan Azzurri, papar Motta kala itu. Motta merupakan satu dari banyaknya Oriundi, pemain asing yang membela timnas Italia di timnas Italia dan saat ini skuad besutan Giampiero Ventura juga memilikinya pada diri Eder. Selanjutnya adalah Gonzalo Higuain. Galau, itulah perasaan El Pipita saat disuruh memilih antara Argentina dan Prancis. Pada akhirnya Higuain lebih memilih negara kelahiran ayahnya yang juga mantan pesepak bola. Jorge Higuain, striker Juventus ini lahir di Brest, Prancis pada tanggal 10 Desember tahun 1987 dan meninggalkannya di usia 10 bulan. Higuain muda sama sekali tak bisa berbicara dengan bahasa Perancis. Namun tetap mendapatkan kewarganegaraan Prancis sekaligus Argentina, negara asal ayahnya. Berkat pilihannya itu, Higuain termasuk generasi yang beruntung, karena bermain satu tim dengan Sergio Aguero, Carlos Tevez, Lionel Messi, Angel Di Maria, hingga generasi terkini yang diwakilkan Paulo Dybala. Sayang, bersama tim tangguh Higuain cenderung sial karena lebih sering menjadi runner-up ketimbang juara. Selanjutnya ada Patrick Vieira. Prancis sejak dulu dikenal sebagai negara multikultural. Cukup banyak warga negara Prancis berasal dari keturunan negara asing seperti Aljazair atau negara Afrika lainnya. Maka tak heran jika pemain-pemain yang membela timnas Prancis memiliki darah keturunan negara lainnya atau bahkan tidak terlahir di Prancis. Contoh pemain untuk kategori terakhir ini adalah legenda Arsenal dan juga Les Bleus. Patrick Vieira lahir di Dakar, Senegal, pada tanggal 23 Juni tahun 1976. Vieira sudah pindah ke Perancis saat usianya baru berumur 8 tahun. Vieira memiliki keturunan Prancis dari kakeknya yang pernah menjadi tentara Perancis sehingga ia dapat membela timnas Perancis. Debutnya berlangsung pada 1997 dan ia pensiun pada 2010. Selama 13 tahun membela Perancis, Vieira sudah meraih titel Piala Dunia 1998, Euro 2000, Piala Konfederasi FIFA 2001, hal-hal yang mungkin tak diraihnya andai ia tidak pindah ke Prancis pada usia 8 tahun. Selanjutnya, Diego Costa. Kasus dua kewarganegaraan Diego Costa ini penuh kontroversi karena Costa seyogianya pernah membela timnas tanah kelahirannya, Brasil, sebanyak 2 kali saat bermain di laga uji coba melawan Italia dan Rusia pada 2013. Namun karena kedua laga itu bersifat laga persahabatan, Costa yang sudah berada di Spanyol sejak 2007, menurut aturan FIFA, masih memiliki opsi untuk membela timnas Spanyol.
Striker berusia 28 tahun itu pun diinginkan Federasi Sepak Bola Spanyol pada 2013 dan mereka meminta izin FIFA untuk memanggilnya ke timnas. Permohonan mereka dikabulkan dan pada Oktober tahun 2013 Costa menegaskan keinginannya membela La Furia Roja. Ia pun mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Spanyol. Pilihan Costa itu menuai kritikan dari Luis Felipe Scolari dan Federasi Sepak Bola Brasil yang mengecam tindakannya itu. Costa dituding pindah kewarganegaraan karena uang semata dan dianggap sebagai pembelot alias pengkhianat. Selanjutnya PP Brasil merupakan surga sepak bola karena banyak talenta yang lahir di sana. Rata-rata pesepak bola asal negeri Samba datang dengan latar belakang kemiskinan dan hal itu nyatanya tidak menghentikan gairah mereka terhadap sepak bola. Saking banyaknya talenta yang lahir di Brasil, banyak juga di antara mereka yang tidak pernah mencicipi timnas Brasil dan salah satunya adalah Pepe, bek Real Madrid berusia 34 tahun ini lahir di Maceió, Brasil, dan belum pernah bermain dengan timnas Brasil pada level muda. Pepe sudah pindah ke Portugal pada 2001 dan bermain untuk Maritimo sebelum akhirnya berlabuh di Porto pada 2004. Ia bermain di sana hingga 2007 dan pada 2006 ayah Pepe mengungkapkan bahwa anaknya dihubungi Carlos Dunga untuk membela timnas Brasil. Kendati demikian Pepe menolaknya dan memilih membela timnas Portugal. Pemain bernama lengkap Kepler Lavran Lima Ferreira ini dinaturalisasi pada Agustus tahun 2007 dan memulai debutnya melawan Finlandia. Pilihan Pepe untuk membela Portugal pun tepat, karena pada akhirnya ia terus bermain di turnamen besar Euro 2008, 2012, dan 2016, serta Piala Dunia 2010 dan 2014. Pepe pun turut andil kala Portugal menjadi juara Euro 2016 di Prancis. Ada juga Miroslav Klose, mantan penyerang Werder Bremen dan Bayern Munchen ini lahir di Opole, Polandia, dengan latar belakang orang tua yang notabene atlet. Ayahnya pesepak bola profesional yang pernah bermain untuk timnas Jerman, sementara ibunya bagian dari timnas bola tangan wanita Polandia. Besar di Polandia, saat berusia 8 tahun, Klose pindah ke Jerman. Pada 2001 pelatih timnas Polandia, Jerzy Engel, bertolak ke Jerman untuk membujuknya bermain untuk Polandia dan Klose menolaknya, menegaskan bahwa ia ingin bermain dengan timnas Jerman yang saat itu ditangani Rudi Voller. Keputusan yang tidak mudah, namun tindakan itu benar ia lakukan karena pada akhirnya Klose turut andil menjuarai Piala Dunia 2014 bersama Jerman.